Malam itu, Siti terbaring di tempat tidurnya, memegang bedak warisan ibunya yang kini terasa begitu berat di tangannya. Perasaannya campur aduk, ia tahu sudah terlalu lama bersembunyi di balik kecantikan sementara yang diberikan oleh bedak itu. Rasa sayang yang tumbuh kepada Pak Rudi semakin dalam, dan setiap kali ia melihatnya, ia merasa seperti hidup dalam kebohongan. Ia lelah dengan kebohongan dan rasa tidak nyaman yang terus menghantui hatinya. Dengan hati yang bergejolak, Siti memantapkan niatnya. Ia harus jujur. Ia tidak bisa terus menipu Pak Rudi atau dirinya sendiri. Malam itu, ia tidak tidur, malah berdiri di hadapan Tuhan dalam doa, memohon keteguhan hati. Ia meminta agar diberi kekuatan untuk menghadapi konsekuensi yang mungkin datang, dan untuk siap kehilangan perhatian dan sosok Pak Rudi dalam hidupnya. Meski begitu, Siti tahu bahwa ini adalah jalan yang benar. Ia tidak ingin menjadi serakah, tidak ingin hidup dengan kebohongan, meskipun di dalam hatinya, ia takut kehilangan seseorang yang begitu baik kepadanya. Keesokan harinya, Siti dengan penampilan aslinya, wanita berusia 40 tahun, melangkah mantap menuju rumah Pak Rudi. Hari ini adalah hari terakhirnya bekerja di sana. Ia sudah mempersiapkan alasan untuk keluar dari pekerjaan ini dengan hati yang berat. Ia bertekad untuk mengungkapkan semuanya kepada Pak Rudi dan menyatakan apa yang sesungguhnya ada dalam hatinya. Setibanya di rumah, Siti duduk di samping nenek yang sedang menonton TV. Nenek Rudi, yang sudah menderita penyakit pikun akut, tampak begitu tenang, tidak menyadari perubahan yang terjadi di sekitar dirinya. Siti memandang nenek dengan rasa sayang yang mendalam, mengingatkan dirinya pada ibunya yang telah tiada. "Nek," Siti memulai, "saya ingin pamit. Saya ingin minta maaf jika selama ini ada kekurangan dalam mengurus nenek." Ia berhenti sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. "Saya juga ingin mengaku bahwa saya mencintai cucu nenek, Pak Rudi." Nenek hanya memandangnya terdiam, dan kemudian tersenyum. Siti merasa sebuah kelegaan, meskipun ia tahu nenek tidak sepenuhnya mengerti apa yang ia ungkapkan. Ia merasa sedikit lebih ringan setelah mengungkapkan perasaannya, meskipun masih ada kecemasan yang menggelayuti hatinya. Setelah bekerja seharian, Siti melangkah menuju ruang kerja Pak Rudi. Di sana, Pak Rudi terlihat sibuk mempersiapkan bisnis baru ternak ayam petelur. Ketika ia melihat Siti, ada keheranan di wajahnya. "Bibi Siti, ada apa? Kenapa mendadak ingin mengundurkan diri?" tanyanya, sedikit kaget namun juga tampak sedih. Siti menghela napas panjang. "Pak Rudi, saya sudah memikirkannya dengan matang. Saya harus pulang dan mengurus kehidupan saya di kampung. Saya merasa sudah saatnya untuk melangkah ke jalan saya sendiri," jawabnya dengan suara pelan namun tegas. Pak Rudi terlihat sedikit kecewa, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. "Saya tidak bisa memaksa, Bibi Siti. Terima kasih atas semua yang telah dilakukan untuk nenek dan untuk saya. Anda telah membantu saya lebih dari yang saya kira," kata Pak Rudi sambil memberikan amplop yang berisi gaji terakhir serta bonus. Siti merasa terharu, meskipun ia sudah memutuskan untuk pergi. "Terima kasih, Pak Rudi. Saya senang bisa membantu. Saya juga mendengar bahwa supplier ayam yang saya kenalkan sangat bagus, saya senang itu berhasil," jawabnya, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai bergolak di dalam hati. Tiba-tiba, Siti merasa impulsif dan mengajak Pak Rudi. "Pak Rudi, bagaimana kalau kita pergi ke kontrakan saya malam ini? Saya ingin mengundang Pak Rudi untuk melihat tempat tinggal saya." Pak Rudi, meskipun terkejut, tidak menolak. "Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Saya senang bisa menemani." Mereka berdua berjalan menuju kontrakan Siti, dan jantung Siti berdegup kencang. Ini adalah momen yang begitu penting baginya. Ia tahu, ini adalah keputusan besar. Saat mereka tiba di kontrakan, Siti merasa gelisah, tetapi ia tahu ia harus menghadapi ini. Ia menyuruh Pak Rudi duduk dan menyiapkan minuman serta cemilan seadanya. Namun, sebelum duduk, Siti menuju kamar kecil, membuka kembali bedak pemberian ibunya. Dengan hati yang penuh perasaan, ia mulai mengoleskannya ke wajahnya. Seketika, penampilannya berubah lagi menjadi cantik, seperti wanita muda yang sebelumnya ia lihat di cermin. Ia kembali ke ruang tamu dan duduk di hadapan Pak Rudi, yang kini memandangnya dengan tatapan heran dan kagum.
Siti merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengatakan semuanya. Tetapi, ia juga sadar bahwa ia sudah menempuh jalan yang penuh kebohongan dan saatnya untuk mengakhiri semuanya. Siti melangkah mantap menuju ruang tamu dengan tampilan yang berbeda, wajahnya kini cantik dan muda, berkat bedak pemberian ibunya. Pak Rudi yang sedang duduk di ruang tamu tampak terkejut saat melihatnya, dan seketika minuman yang ia pegang hampir tumpah karena kaget. "Siti, kamu kesini lagi?" Pak Rudi terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru dilihatnya. Tanpa sadar, Pak Rudi berdiri dan melangkah menuju Siti, seakan tak bisa menahan perasaan yang mendalam. Langkahnya semakin cepat, dan sebelum ia tahu, ia hampir memeluk Siti. Tanpa sadar, perasaan rindu yang terpendam sejak lama membuatnya bergerak tanpa berpikir. Namun, Siti, yang sudah merasa cemas dan takut, segera berkata, "Pak Rudi, berhenti." Suaranya gemetar, namun tegas. Ia merasa hati berdebar hebat. Tangan Siti yang gemetar meraih handuk basah di samping meja. Dengan tangan yang bergetar, Siti mulai mengelap wajahnya perlahan. Setiap usapan handuk yang menyentuh kulitnya seakan membawa kembali kenyataan yang harus ia hadapi. Bedak yang selama ini membuatnya muda dan cantik mulai hilang, dan dengan itu, wajah Siti berubah perlahan. Pak Rudi hanya terdiam, menatap wajah Siti yang semakin memudar ke penampilan aslinya, wanita berusia 40 tahun dengan keriput yang mulai terlihat jelas. Siti merasa perasaannya semakin berat, jantungnya berdegup lebih cepat, dan matanya terasa basah. Ia menarik napas panjang, menatap Pak Rudi, dan berkata dengan suara serak, "Pak Rudi, saya minta maaf. Selama ini saya telah membohongi Anda." Pak Rudi berdiri kaku, matanya terfokus pada wajah Siti, namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang terjadi begitu mendalam dan membingungkan. Siti melanjutkan penjelasannya, mencoba untuk menjelaskan semuanya dengan hati-hati. "Saya bukan wanita muda itu. Saya hanya menggunakan bedak pemberian ibu saya untuk sementara waktu. Saya tidak ingin menipu Anda, tetapi saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Saya benar-benar minta maaf, Pak Rudi." Setiap kata Siti terasa berat bagi Pak Rudi. Setelah mendengarkan penjelasan itu, ia hanya bisa diam, matanya masih terfokus pada Siti. Perlahan, ia mulai mundur, langkahnya tampak ragu dan terguncang. Tak lama setelah itu, tanpa berkata sepatah kata pun, Pak Rudi berbalik dan berjalan keluar dari kontrakan. Siti hanya bisa berdiri di tempatnya, terdiam dan pasrah. Ia merasa hatinya begitu hancur, namun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh. Ia mengusap matanya yang mulai basah, menatap pintu yang ditutup Pak Rudi dengan perasaan penuh penyesalan. "Ibu, semoga tindakan aku ini benar," bisiknya pelan, berusaha menguatkan dirinya sendiri. Siti merasa kesepian yang mendalam, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah memilih untuk hidup dengan jujur, meskipun itu berarti kehilangan seseorang yang sangat berarti baginya. Kini, ia harus menghadapi kenyataan, dengan atau tanpa perhatian dari Pak Rudi. Yang terpenting baginya adalah langkah yang benar, untuk tidak terjebak dalam kebohongan, apapun yang akan terjadi. Siti duduk di atas tempat tidur, memandangi tas yang tergeletak di sampingnya. Pikirannya kembali melayang ke kejadian tadi malam. Ia tahu, keputusan untuk mengungkapkan yang sebenarnya kepada Pak Rudi bukanlah hal yang mudah, tetapi ia merasa lega. Meskipun begitu, rasa sakit itu tetap ada. Ia merasa telah mengecewakan Pak Rudi, dan meskipun ia tidak bisa menjelaskan semuanya, hatinya tetap merasa hancur. Dengan langkah perlahan, Siti mulai berkemas. Ia harus kembali ke kampung, melanjutkan hidupnya yang biasa, meskipun perasaan itu terus menghantui. Semua yang terjadi begitu cepat, tetapi ia tahu ia harus melanjutkan hidup. Siti menatap cermin dan melihat wajahnya yang penuh keriput. Meskipun ia sudah mencoba untuk menerima dirinya, tetap ada rasa kehilangan yang membekas di hatinya. Ia telah merasakan kebahagiaan yang singkat, dan kini harus kembali ke kehidupan yang lama, tanpa kebohongan. Siti menghela napas, berdoa dalam hati, berharap diberikan kelapangan hati untuk menerima kenyataan. "Ya Allah, kuatkan aku. Semoga langkah ini benar. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi," gumamnya, menatap jalan yang penuh ketidakpastian.
Di tempat lain, Pak Rudi duduk di kamarnya, tampak merenung dalam kesunyian. Pikirannya kacau, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Ia merasa seperti sebuah dunia hancur di depannya. Siti, wanita yang selama ini ia percayai, yang ia anggap penuh perhatian dan kepedulian, ternyata telah membohonginya. Perubahan wajahnya, perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, semua itu ternyata hanya kebohongan. Pak Rudi merasa telah dikhianati, meskipun ia tahu, di dalam hatinya, ia tidak bisa menyalahkan Siti sepenuhnya. Namun rasa kecewa itu begitu mendalam, lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Ia telah merencanakan untuk datang mengunjungi Siti versi muda di kampung, ingin melihatnya dengan cara yang berbeda. Namun kini, semua itu harus dibatalkan. Siti telah memilih jalan lain, dan ia harus menghormati keputusan itu, meskipun hatinya terasa sakit. Pak Rudi menatap keluar jendela, merasakan kekosongan yang mendalam. Hatinya sangat kecewa, sangat-sangat kecewa. Semua yang ia pikirkan tentang Siti, tentang masa depan mereka, tiba-tiba hancur begitu saja. Ia merasakan perasaan yang begitu kuat, rindu yang terpendam dan harapan yang musnah. Tanpa sadar, ia menunduk, merasakan beratnya perasaan yang tak bisa diungkapkan. Pagi tiba, dan Siti sudah siap untuk pergi. Jam menunjukkan pukul 5 pagi, dan ia duduk di bangku stasiun, menunggu kereta yang akan membawanya kembali ke kampung. Hatinya terasa berat, namun ia tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil. Siti terus berdoa dalam hati, memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan hati dan kelapangan jiwa untuk menerima semuanya. Ia telah memilih jalan ini, dan aku harus menerima kenyataan, pikir Siti, meremas tasnya erat. Meski ada rasa sakit yang mendalam, ada juga rasa syukur karena ia bisa menghadapinya dengan jujur. Disinilah ia, sendirian, menatap masa depannya yang penuh ketidakpastian, berharap diberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Siti menghela napas panjang dan memandang ke depan, mencoba untuk menenangkan hatinya. Tentu saja ia akan merindukan Pak Rudi, namun ia tahu bahwa hidupnya akan tetap berjalan meskipun harus melepaskan semuanya. Ini adalah keputusan yang sulit, namun ia percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuknya. Setibanya di kampung, Siti langsung menuju rumah orang tuanya yang sudah lama kosong. Rumah itu tampak sepi, namun penuh dengan kenangan indah bersama ibunya. Siti memulai dengan membersihkan rumah itu, menyapu lantai, mengelap perabotan, dan membersihkan setiap sudut rumah. Setiap kali ia menyentuh barang-barang milik ibunya, perasaan rindu menghampiri. Ia teringat masa-masa ketika ibunya selalu ada di sampingnya, memberikan nasihat dan cinta tanpa syarat. Namun, Siti tahu, ia harus melanjutkan hidup. Ia tak ingin terlarut dalam kenangan. Ia memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan orang lain. Setelah merenung, Siti memutuskan untuk memulai usahanya sendiri, usaha ayam petelur. Dengan gaji dan bonus yang ia dapatkan dari Pak Rudi, meski jumlahnya tidak banyak, Siti memulai usaha tersebut dengan modal seadanya. Ia membeli beberapa ekor ayam petelur dan memulai semuanya dari nol. Selama 3 bulan pertama, Siti benar-benar menyibukkan diri dengan usaha barunya. Ia tidak ingin membiarkan dirinya terhanyut dalam perasaan atau kenangan. Sesekali, saat malam hari, ia membuka buku peternakan milik ayahnya yang dulu sering ia lihat. Buku itu berisi banyak ilmu peternakan yang ayahnya pelajari semasa hidup. Siti dengan tekun mempelajari isi buku tersebut dan mulai mempraktekkan apa yang ia pelajari. Usahanya mulai menunjukkan hasil. Dari hanya 5 ekor ayam petelur, kini jumlahnya sudah bertambah menjadi 200 ekor ayam. Keuntungan mulai dirasakan Siti, meskipun masih dalam tahap awal. Siti merasa bangga dengan usahanya. Ia tidak lagi bergantung pada orang lain, dan itu memberikan rasa kebebasan yang luar biasa. Pada suatu malam, saat sedang membersihkan barang-barang milik ibunya, Siti tanpa sengaja menjatuhkan bedak warisan ibunya. Ia mengambil bedak itu, dan tiba-tiba kenangan tentang Pak Rudi muncul dalam benaknya. Rasa rindu kepada pria itu yang selama ini ia sembunyikan mulai muncul kembali. Ia bertanya-tanya, bagaimana kabar Pak Rudi? Apakah neneknya masih sehat? Dan yang paling mengganggu pikirannya, apakah Pak Rudi sudah menikah? Siti mencoba mengusir perasaan itu, menyadari bahwa ia harus melanjutkan hidup dan tidak terjebak dalam kenangan masa lalu.
Ia pun beristighfar, mencoba menenangkan diri. Namun, tanpa sengaja, ia mulai mengoleskan bedak ibunya ke wajahnya. Perlahan, wajahnya berubah, kembali menjadi seperti wanita muda yang cantik. Ia menatap dirinya di cermin, terkejut dan terpesona dengan perubahan itu. Siti tersenyum melihat pantulannya di cermin, merasa seperti wanita muda yang selama ini ia idamkan. Ya Allah, apa boleh wanita yang jelek seperti ini berharap memiliki wajah secantik ini, gumamnya dalam hati. Meskipun rasa bersalah mulai menghinggapinya, Siti tidak bisa menahan diri untuk menikmati penampilannya malam itu. Tanpa menghapus bedaknya, Siti memutuskan untuk melanjutkan malam itu dengan membaca buku peternakan ayahnya. Ia ingin memastikan usaha ternaknya terus berkembang. Dalam kesibukannya membaca, Siti tidak sadar bahwa matanya mulai terpejam, dan perlahan ia tertidur. Wajah cantiknya yang tercermin di cermin seolah mengingatkannya pada kenyataan bahwa hidupnya kini telah berubah, dan ia harus terus melangkah maju, meskipun rasa rindu kepada Pak Rudi masih terpendam di dalam hatinya. Di sebuah kota yang jauh, Jakarta, Pak Rudi duduk termenung, menatap langit yang gelap, seolah mencari jawaban yang belum ia temukan. Sudah 3 bulan lamanya Siti pergi dari kehidupannya, dan luka itu masih terasa dalam. Ia merasakan kehampaan yang tak bisa diungkapkan, sebuah kehilangan yang tak dapat ia tanggung. Siti yang pernah memberi warna dalam hidupnya kini hanya menjadi kenangan yang meskipun manis, tetap menyakitkan. Sebagai bentuk kekecewaan yang mendalam, Rudi memutuskan untuk menghentikan segala rencana terkait usaha peternakan ayam petelurnya. Ia merasa tidak ingin lagi ada hal-hal yang mengingatkan padanya tentang Siti. Bisnis itu, yang awalnya penuh harapan dan potensi, kini tidak lagi menarik perhatian Rudi. Ia kehilangan gairah untuk melanjutkannya, karena rasa kehilangan Siti terlalu besar untuk ia tanggung. Ponsel Rudi berdering, dan di ujung telepon terdengar suara kakaknya yang bertanya, "Kapan kamu akan menikah, Rudi? Apa lagi yang kamu tunggu? Jangan terus terlarut dalam kekecewaan." Kakaknya mulai menasihatinya tentang kehidupan dan bagaimana seharusnya ia melanjutkan hidupnya. Namun, Rudi hanya bisa membalas dengan jawaban klise yang lebih menghindar dari kenyataan daripada menjawab dengan jujur. "Ya, nanti juga," jawab Rudi, sebelum menutup telepon dengan cepat, seolah ingin menghindari percakapan itu. Rudi melangkah keluar dan mendekati neneknya yang sedang duduk di kursi sambil membaca Al-Quran. Neneknya, yang sudah cukup tua dan seringkali lupa, tampak tenang meskipun matanya mulai redup. Tanpa berkata apa-apa, Rudi mendekati neneknya dan memeluknya dengan erat, merasakan ketenangan yang hanya bisa ia dapatkan dari kasih sayang nenek. Neneknya mengelus kepala Rudi dengan lembut, tetapi tiba-tiba, tanpa disangka, nenek bertanya sesuatu yang membuat Rudi terhenyak. "Rudi, kemana Siti sekarang? Kenapa dia tidak ada di sini?" tanyanya, dengan suara pelan, namun penuh perhatian. Nenek yang sudah lanjut usia itu seringkali lupa banyak hal, tetapi kali ini, pertanyaan itu begitu jujur dan datang tanpa disangka. Rudi terdiam sejenak. Ia merasa ada yang memukul hatinya, tetapi ia harus menjawab dengan jujur. "Siti sudah pulang kampung, Nek," jawab Rudi dengan suara rendah. "Dia pergi meninggalkan kita." Neneknya terdiam sejenak, dan Rudi bisa merasakan tangan neneknya yang mengelus pipinya dengan lembut. Mata nenek yang sudah mulai pudar itu menatap Rudi dengan pandangan yang penuh kasih. "Bagaimana mungkin dia meninggalkan kita, Nak? Padahal dia sangat mencintaimu," kata neneknya dengan suara lembut, namun penuh penekanan. "Hidupnya sangat berat, kamu tidak tahu apa yang dia alami. Dia wanita yang jujur, hatinya sangat baik, di mana lagi kamu bisa mencari wanita seperti itu?" Ucapan neneknya seperti tamparan yang menyadarkan Rudi. Hatinya terenyuh, dan sebuah kesadaran mulai muncul di dalam dirinya. Sejak Siti pergi, ia merasa kosong, tetapi ia juga tahu bahwa ia terlalu banyak mengandalkan perasaan dan ketidakpastian untuk menilai keputusan Siti. Neneknya, dengan kata-kata yang penuh kasih, membuka matanya tentang siapa sebenarnya Siti dan apa yang ia alami selama ini. Siti bukan hanya wanita yang sempurna di matanya, tetapi wanita yang telah banyak berkorban, dan ia telah meninggalkan hidupnya demi kebaikan orang lain. Rudi menatap neneknya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Semua rasa kecewa, kesedihan, dan rasa rindu yang selama ini ia pendam, kini mulai membuncah.
Nek, kamu benar. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku terlalu terlarut dalam perasaan egoisku, kata Rudy, suaranya serak. Aku sudah salah. Neneknya tersenyum, meski dengan tatapan yang penuh kelembutan. Jangan terlalu keras pada dirimu, Nak. Kadang kita hanya perlu membuka hati untuk melihat apa yang sebenarnya kita cari. Rudy merasa seakan dunia berhenti sejenak, dan ia mendalamkan napasnya. Kata-kata neneknya benar-benar menyentuh hatinya. Selama ini, ia mencari sesuatu yang sempurna, tetapi apa yang ia perlukan mungkin ada di depan matanya, sesuatu yang sederhana, jujur, dan penuh cinta. Dengan langkah yang lebih mantap, Rudy merasa seperti baru saja menemukan arah baru dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Ia harus mencari cara untuk menemukan kembali Siti jika masih ada kesempatan. Pagi itu, Siti terbangun mendengar suara azan subuh yang memanggilnya untuk segera memulai hari. Dengan cepat, ia bangkit dari tempat tidurnya, mandi, berwudhu, dan melaksanakan sholat dengan penuh ketenangan. Setelah selesai, ia segera merapikan diri dan mempersiapkan segala hal untuk mengurus peternakannya. Hari ini, ia sudah merencanakan untuk menjual hasil panen telurnya ke warga dengan harga yang lebih terjangkau, namun kualitasnya tetap terjamin. Ia tahu bahwa kesempatan ini adalah langkah awal untuk meningkatkan usahanya. Siti menyelesaikan sholatnya dengan hati yang tenang, berharap segala usaha yang ia lakukan dapat memberikan hasil yang baik. Setelah itu, ia kembali ke kamar dan berniat bercermin untuk merapikan dirinya sebelum beraktivitas lebih lanjut. Namun, saat ia memandang cermin, ia terkejut. Tampaknya, wajahnya masih seperti wanita muda yang cantik, wajah halus, berseri, dan bebas dari keriput. Padahal, Siti baru saja mandi dan berwudhu. Seharusnya, penampilannya kembali ke wajah asalnya, yaitu wanita berusia 40 tahun. Siti terdiam sejenak, kebingungannya semakin mendalam. Ia mengusap wajahnya dan mencuci muka lagi, berharap penampilannya kembali seperti semula. Namun, meskipun air dingin sudah membasahi wajahnya, penampilannya tetap tidak berubah. Ia masih terlihat muda dan cantik. Namun, Siti tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini lebih jauh. Ia harus fokus pada tugasnya dan mengurus peternakan serta hasil panen telurnya yang sudah siap dijual. Di kandang ayam, Siti mulai mengumpulkan telur-telur dari ternaknya. Ia menyusun telur dengan hati-hati, memastikan semuanya terjaga kualitasnya. Setelah selesai, ia menyiapkan telur-telur itu di depan rumahnya, lalu menulis sebuah papan harga. Harga telur per kilo, 10.000. Stok, 50 kilogram, tulisnya dengan jelas di papan yang ia pasang. Harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran, namun Siti yakin bahwa kualitas telur yang ia hasilkan akan memuaskan warga. Begitu ia selesai menyiapkan telur, warga mulai berdatangan dan mengantre untuk membeli. Namun, ada yang berbeda hari itu. Mereka terkejut saat melihat siapa yang melayani mereka. Wanita yang berdiri di depan rumah dengan senyum ramah adalah seorang wanita muda dan cantik, jauh berbeda dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka saling bertanya-tanya dalam hati, apakah ini benar Siti yang biasa mereka kenal? Siti, yang merasa sedikit canggung dengan perhatian yang tiba-tiba terarah padanya, segera berusaha menjaga sikap tenang. Ia menjawab dengan santai, "Saya ini anak angkat Ibu Siti. Ibu sedang sakit, jadi saya yang melayani hari ini." Warga yang datang mulai saling berbisik, tetapi mereka tidak mempertanyakan lebih jauh. Mereka tahu bahwa Siti adalah orang yang jujur dan selalu menjaga kualitas produknya. Mereka dengan senang hati membeli telur dari Siti, meskipun rasa heran masih tampak di wajah mereka. Siti merasa sedikit risih dengan perhatian yang berlebihan, namun ia berusaha tidak peduli. Ia tahu, hari ini adalah langkah yang penting bagi usahanya, dan ia tidak ingin hal-hal kecil menghalangi tujuan besar yang ingin ia capai. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas telur yang sangat baik, warga pun mulai ramai membeli. Siti melayani mereka dengan penuh perhatian, dan meskipun perasaan aneh menghinggapinya, ia tetap bekerja dengan sepenuh hati. Ia merasa puas karena usahanya berjalan lancar, tetapi di dalam hati, ada pertanyaan besar yang masih belum terjawab, apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya? Kenapa penampilannya tidak kembali seperti semula setelah ia mencuci muka? Namun,
Siti tahu bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan hal itu. Pak Rudi, seorang pria muda tampan, berjalan dengan langkah cepat menyusuri jalanan kampung yang sederhana. Warga yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk memuji ketampanannya. Namun, Pak Rudi tampak cuek, fokus pada tujuannya untuk mencari alamat yang sudah ia catat. Ia tidak terlalu memperhatikan perhatian yang datang dari orang-orang di sekitarnya. Wajahnya yang serius dan mata yang penuh tekad menunjukkan bahwa ia memiliki tujuan yang jelas di dalam pikirannya. Setelah beberapa waktu berjalan, Pak Rudi merasa lelah dan memutuskan untuk berhenti sejenak di warung soto yang terletak di sudut jalan. Ia masuk dan memesan seporsi soto, berharap bisa mengisi perutnya setelah perjalanan panjang. Begitu ia duduk di meja, beberapa pegawai wanita di warung itu terlihat langsung berebut untuk menyajikan pesanan Pak Rudi. Mereka terpesona dengan ketampanan pria itu, tetapi Pak Rudi hanya tersenyum kecil, tidak terlalu peduli dengan perhatian yang diberikan padanya. Pemilik warung soto yang melihat keributan itu segera mendekat dan mengambil alih untuk mengantarkan pesanan ke meja Pak Rudi. "Maafkan mereka," kata pemilik warung sambil tersenyum. "Kami semua jarang melihat pria tampan seperti Anda di sini." "Nama saya Joko, saya yang mengelola warung ini." Pak Rudi tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak. Saya justru merasa lebih nyaman jika Anda yang mengantarkan," jawabnya sopan. Sejenak, ada keheningan di antara mereka, lalu Pak Rudi membuka percakapan. "Saya mencari rumah seseorang di sini. Namanya Siti. Mungkin Anda tahu?" Pemilik warung, Pak Joko, menatap Pak Rudi dengan ragu-ragu sebelum akhirnya duduk di meja. "Ah, Siti. Tentu saya tahu. Dia pernah bekerja di sini beberapa waktu yang lalu," kata Pak Joko, suaranya terdengar lembut, seakan mengenang sesuatu yang penting. Siti adalah wanita yang sangat baik hati. Dia merawat ibunya dengan sepenuh hati, meskipun harus menanggung banyak ejekan dari pemuda-pemuda di kampung ini. Bahkan di sini, mereka sering mengolok-oloknya. Tapi Siti, dia tidak pernah membalasnya, tidak pernah marah. Dia tetap sabar dan terus bekerja keras. Pak Joko berhenti sejenak, memandangi meja, seolah-olah mengenang perjalanan hidup Siti. Dia seorang wanita yang memiliki hati yang luar biasa baik. Mungkin tidak banyak yang tahu, tapi Siti benar-benar berkorban banyak untuk ibunya. Setiap hari, dia mengurus ibunya yang sakit, dengan penuh kesabaran, meskipun seringkali dihina dan dilecehkan. Mendengar cerita itu, Pak Rudi terdiam. Hatinya tiba-tiba merasa hangat. Ia tidak menyangka bahwa Siti, yang dulu hanya ia anggap sebagai wanita yang bekerja di rumah neneknya, ternyata memiliki kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik wajahnya yang biasa saja. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Rudi menatap Pak Joko dengan serius. "Pak Joko, bisakah Anda mengantar saya ke rumah Siti?" tanya Pak Rudi dengan suara tegas. "Saya ingin berbicara dengannya." Pak Joko terkejut mendengar permintaan Pak Rudi, tetapi setelah beberapa detik, ia mengangguk. "Tentu, saya akan mengantar Anda. Siti memang tinggal di rumah yang sederhana di ujung kampung ini." Dengan itu, Pak Joko segera berdiri, siap untuk mengantar Pak Rudi menuju rumah Siti. Pak Rudi mengikuti Pak Joko keluar dari warung soto, merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Ia merasa tergerak untuk menemui Siti, wanita yang selama ini ia abaikan, dan ingin mengetahui lebih banyak tentang dirinya, tentang perjuangan hidupnya dan alasan kenapa ia pergi begitu saja. Saat mereka berjalan menuju rumah Siti, Pak Rudi tidak bisa menahan perasaan yang menggelora di dadanya. Entah mengapa, ia merasa seperti ada hubungan tak terungkapkan antara dirinya dan Siti, meskipun ia tahu bahwa perasaan itu sudah terlambat. Namun, yang terpenting baginya sekarang adalah bertemu dengan Siti dan mendengar cerita yang sesungguhnya. Setelah mengantar Pak Rudi ke rumah Siti, Pak Joko pamit untuk kembali mengurus warung sotonya. Pak Rudi, yang sudah tiba di rumah Siti, berdiri di depan rumah kecil yang tampak sederhana. Ia memanggil dari luar, berharap Siti mendengarnya, namun tidak ada sahutan. Dengan rasa penasaran yang semakin membesar, Pak Rudi memutuskan untuk masuk melalui belakang rumah, berpikir mungkin Siti sedang di sana. Betapa terkejutnya Pak Rudi ketika melihat sebuah peternakan ayam petelur, meskipun tidak besar, cukup luas untuk ukuran rumah kecil seperti ini. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita yang sedang memberi makan ayam.
Pak Rudi mendekat dengan hati berdebar. Siti, panggilnya. Siti yang sedang sibuk memberi makan ayam terkejut dan menoleh. Wajahnya tampak sedikit kaget melihat Pak Rudi ada di sana. Pak Rudi, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya Siti, berusaha tenang meski hatinya berdegup kencang. Pak Rudi terdiam sejenak, dan semakin kaget saat menyadari bahwa wajah Siti kini terlihat sangat berbeda, cantik, muda, seperti wanita yang baru ia temui beberapa bulan lalu. Wajah yang dulu ia kenal penuh keriput kini tampak halus, penuh cahaya. Siti yang menyadari bahwa perubahan itu tak terhindarkan, berusaha menenangkan diri. Ia menghampiri Pak Rudi dan berkata, "Silakan masuk, Pak Rudi. Kita bisa bicara di ruang tamu." Di ruang tamu, Siti menyiapkan minuman dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Setelah menyajikan minuman, Pak Rudi memulai percakapan dengan hati-hati. "Siti, bagaimana kabar kamu?" Saya ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan kamu sekarang," ujarnya dengan suara pelan, penuh rasa penasaran. Siti menjawab seperlunya, menjaga jarak, "Saya baik-baik saja, Pak Rudi. Terima kasih." Namun, tak lama kemudian, Siti langsung bertanya dengan tegas, "Pak Rudi, apa sebenarnya tujuan Anda ke sini?" Pak Rudi menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Siti, saya datang ke sini karena saya ingin melamar seorang gadis di kampung ini. Gadis itu adalah kamu, Siti." Siti terdiam. Hatinya terasa teriris, air mata hampir jatuh, namun ia berusaha menahan perasaannya. "Tapi, Rudi, aku wanita tua. Aku sudah tidak muda lagi," ucap Siti dengan suara bergetar. Pak Rudi berdiri dan mendekatkan dirinya ke Siti dengan tatapan penuh keyakinan. "Aku tidak peduli tentang itu, Siti. Apapun bentuk fisikmu, aku mencintaimu. Aku membutuhkan dirimu dalam hidupku, Siti." Rudi mengeluarkan sebuah cincin dari saku jaketnya dan berlutut di depan Siti, menatapnya dengan mata penuh harap. "Siti, maukah kamu menikah denganku?" Siti terdiam, hatinya berkecamuk antara kebingungannya dan perasaan yang telah lama ia simpan. Ia merasa bingung, tidak tahu harus berkata apa. Tetapi dalam hati, ia menyadari bahwa ia sudah lama mencintai Pak Rudi, meskipun ia selalu merasa tidak pantas. Setelah beberapa saat, Siti akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Ya, Rudi, aku menerima lamaranmu." Dengan kata-kata itu, Rudi merasa seolah beban berat di hatinya hilang. Ia merasa lega dan bahagia. Tak disangka, wajah Siti yang sebelumnya tampak tua dan penuh keriput kini kembali seperti wanita muda yang cantik. Ini benar-benar keajaiban. "Siti, kamu cantik sekali. Kamu seperti kembali muda." Ini keajaiban," kata Rudi, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Pak Rudi mengajak Siti pindah ke Jakarta dan memulai hidup baru bersama sebagai pasangan suami istri. Siti menjual rumah peninggalan ibunya, bertekad untuk meninggalkan masa lalunya dan memulai babak baru dalam hidupnya. Ia juga memindahkan usaha ayam petelurnya ke lokasi milik Rudi di Jakarta, dan keduanya memulai bisnis baru bersama sebagai partner. Siti merasa lega dan bahagia, meskipun perasaan rindu akan kampung halaman dan ibunya tetap ada. Di Jakarta, Siti memutuskan untuk membakar bedak pemberian ibunya. Ia merasa bedak itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang harus ditinggalkannya, agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Dengan penuh keyakinan, Siti membakar bedak itu di halaman rumah, meninggalkan segala keraguan dan kebohongan yang dulu ia bawa. Kini, ia siap menjalani hidup yang baru, bersama Rudi, suaminya, dalam kehidupan yang penuh cinta dan kejujuran. Siti dan Rudi menjalani hidup mereka dengan bahagia, membangun keluarga kecil mereka dan meraih sukses dalam bisnis. Siti tahu, meskipun hidupnya penuh liku, ia telah menemukan jalan yang tepat, di mana cinta dan kejujuran akan selalu menjadi landasan untuk setiap langkah yang mereka ambil. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Gudang Cerita, tempatnya cerita seru dan penuh inspirasi. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ayo, join sekarang dan jadi bagian dari keluarga Gudang Cerita.